kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang. Haleluya, haleluya. Jiwaku tenang. Amin, haleluya. Dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Naungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan, kekuatan, kesehatan yang masih Kau berikan pada kami untuk boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama Kau, beribadah kembali kepada Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan hati, jiwa, roh, pikiran, angan-angan, perasaan kami Tuhan. Haleluya. Ampuni dosa-dosa kami, kekurangan, kelemahan kami.
basuh dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kekuatan, kesehatan, berikan kami itu semangat untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, mensyukuri buat hari yang Kau beri sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang bertugas pada pagi hari ini. Urapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini, memberikan kebebasan bagi tubuh jiwa roh kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita mau nyanyi lagu yang selanjutnya. Peliharaku
itu musim hujan, musim kemarau Tuhan. Terima kasih Engkau selalu hadir untuk kami ya Bapa. Kau sebentar kami akan memuji-muji namamu Tuhan. Tolong layakkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Kita sudah di penghujung bulan Januari. Besok sudah di hari terakhir Januari. Sudah mengucap syukur Bapak Ibu. Hari-hari kita diisi apa? Ucapan syukur atau omelan gitu ya. Ya, kita mau sama-sama bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Dan yang bahas selanjutnya dengan pujian. kita lihat kalau kondisi sekarang ini virus-virus punya anak sekarang ya, makin bertebaran virus-virus. Kita tetap jaga kesehatan, tetap berdoa Bapak Ibu, karena orang yang sudah menjaga kesehatan sekalipun tetap masih bisa kena gitu ya. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Kalau kita bisa ada saat ini karena perlindungan Tuhan. Dan pada akhirnya pegangan kita cuma satu, firman Tuhan ya. Kita tidak bisa pegangan yang lain, kita nggak bisa gandolan yang lain, kita pegang satu firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu yang selanjutnya dengan sungguh-sungguh. Lirik demi liriknya penuh arti.
kasih. Haleluya, kami masih berdapat kesempatan memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta menaikkan ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini Tuhan. Dan kami tetap mengandalkan Engkau, masa depan kami, hari-hari ke depan. Haleluya, sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami percaya Tuhan tetap beserta kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman Allah. Haleluya, Kau nyatakan rahasia firman-Mu, urapan Roh Kudus-Mu, tuntunan pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kasih lewat firman-Mu yang dapat mengubah kehidupan kami semakin indah dan semakin indah. Terima kasih Bapa, memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai lebih heran, lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengasihi Engkau dan melakukan seluruh kehendak firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan. Pada hari ini kita akan menerima firman Tuhan bersama-sama. Ini juga sering kita pelajari lagi pada pagi hari ini tentang perhentian dan makanan. Haleluya. Perhentian dan makanan. Haleluya. Sudah tanggal 30 ya hari ini. Ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 30 Januari 2022 ya. Ini 2021, sudah 2022 ya. Puji Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama nak. Ibrani 13 ayat 9 ya. Ini tentang perhentian dan makanan di dalam Ibrani 13 ayat 9. Nanti Ibrani itu kalau mau dibaca pasal 13 itu ayat 5 itu penyertaan Tuhan yang terus dalam hidup kita. Ayat 20 21 itu kuasa karunia supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Sekarang kita pelajari pada pagi hari ini adalah ayat 9. Ibrani 13 ayat 9. Haleluya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Ini yang kita ambil, hati. Hati diperkuat ya. Dengan kasih karunia. Kasih karunia itu firman. Kasih karunia itu Yesus sendiri ya. Kasih karunia. Sebab itu kita harus baca firman. Itu yang memperkuat hati kita. Dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurut aturan-aturan makanan macam itu. Haleluya. Haleluya. Di sini jelas dikatakan jangan sampai kita itu meragukan keselamatan kita. Kita harus tetap ingat bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Ini yang memperkuat kita. 3 ayat yang harus kita hafalkan apa? Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 9, Titus 2 ayat 13. Haleluya. Kasih karunia, semuanya adalah kasih karunia. Keselamatan itu kekal. Markus 16 ayat 8. Kita pegang firman. Haleluya. Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Haleluya. Matius 1 ayat 21 23 terus.
Haleluya. Sampai dia datang kembali. 1 Korintus 16 ayat 22. Kita harus terus kuat. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Kita baca firman. 2 Korintus 13 ayat 13, di situ dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita. Itu yang memperkuat kita. Jadi pegang firman ya, supaya kita punya keyakinan kokoh, kita punya pengharapan pasti karena kita sudah menerima keagungan kasih. Terus dipegang, semuanya jadi satu kesatuan yang luar biasa. Roma 5 ayat 5, kita sudah terima kasih Allah, kita sudah terima Roh Kudus, bahkan dicurahkan, dilimpahkan, dikaruniakan. Haleluya. Jadi ayat kuncinya apa tadi? Perhentian dan makanan itu ayat kuncinya adalah hati diperkuat dengan apa? Kasih karunia ya. Bukan dengan yang lain. Dengan kasih karunia. Jadi terus baca firman, terus belajar firman. Haleluya. Kita akan melihat perhentian. Perhentian yang pertama ada di Ibrani 4 ayat 11. Itu perhentian yang pertama ya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Kata berusaha di sini itu Tuhan Yesus sudah bekerja di dalam kita. Ini gabung dengan Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Haleluya. Jadi saat firman mengatakan kita harus berusaha, dia sudah bekerja di dalam kita. Yesaya 26 ayat 12 di situ dikatakan semua yang kita kerjakan dia yang melakukannya bagi kita. Sampai di 2 Korintus 3 ayat 5 di situ jelas dikatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mari masuk ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Artinya usaha kita yang terbesar itu apa? Justru perhentian, justru berdiam. Di situ Allah bekerja di dalam kita, bukan berusaha pakai kekuatan diri sendiri. Terus kita ingat ya bahwa semuanya adalah kasih karunia. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi di sini artinya berusaha itu adalah taat. Jadi sekali lagi ada 3 ya. Percaya, taat, setia. Ini satu kesatuan. Tidak bisa lepas ya. Saat kita percaya, kita menerima karunia keselamatan. Bahkan percaya itu pun juga dianugerahkan kepada kita di dalam 2 Petrus 1 ayat 1, Roma 12 ayat 3, semuanya dikaruniakan kepada kita. Saat kita percaya, kita selamat. Kemudian kita diberi kekuatan untuk taat. Nah, saat kita taat, kita bisa masuk perhentian. Taat itu berkat. Percaya, selamat. Taat itu berkat ya. Kita taat untuk menerima berkat. Kemudian setia. Apa itu setia? Saat kita percaya, taat terus, itu namanya setia. Dan tandanya orang yang setia itu tidak lagi bersungut-sungut ya. Tandanya dia akan bersyukur. Mazmur 73 ayat 1. Apapun yang terjadi kita tahu bahwa Allah itu baik. Haleluya. Jadi percaya, taat, setia ini satu kesatuan ya. Kalau iblis itu percaya, dia juga taat kalau diperintah Tuhan. Tapi berhenti sampai percaya, taat, dia tidak setia. Haleluya. Dia memberontak. Orang yang tidak setia itu memberontak ya. Meragukan kuasa Allah. Dia tidak setia.
Dan akhirnya dia jatuh dengan membawa teman-temannya diajak meragukan firman Allah. Jadi ini tidak bisa dipisah ya. Percaya, taat, setia. Percaya itu iman, haleluya. Taat terus pakai kekuatan Roh Kudus. Setia itu firman. Firman itu namanya setia. Wahyu 19 ayat 11 dan 13. Jadi saat kita baca firman, merenungkan, itu semuanya kerja di dalam kita. Ada di Yehezkiel 36 ayat 25, 26, 27. Di situ percaya, taat, setia. 25 itu percaya, 26 itu taat, 27 itu setia. Terus berpegang sama firman. Haleluya. Kalau kita sudah tahu betul-betul mengenal firman, dia mengenal kita, kita mengenal dia, kita akan merasakan anugerahnya terus dicurahkan. Yohanes 1 ayat 16. From mercy to mercy, from grace to grace, terus dikaruniakan sampai kita menerima kemuliaan demi kemuliaan, from glory to glory. 2 Korintus 3 ayat 18. Haleluya. Itu sama dengan 2 Petrus 3 ayat 18. Mengenal dia dengan lebih baik, terus mengenal, bertumbuh dalam pengenalan. Semakin mengenal, jemaat harus semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Semakin mengenal, nanti keluarnya di Mazmur 73 ayat 25. Tidak ada yang kuingini di bumi, hanya Engkau yang kuingini di bumi. Semakin mengenal Kristus. Haleluya. Yang kedua, perhentian yang kedua, 1 Korintus 7 ayat 31. Ngafalnya gampang. 1 minggu 7 hari, 1 bulan 31 hari. 1 Korintus 7 ayat 31. Gampang ya. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Itu perhentian yang kedua. Lepas bebas, tidak ada ikatan, tidak ada kekhawatiran. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, hanya firman yang tinggal kekal. Sebab itu baca, renungkan, terus pikirkan firman, terus makan firman, terus ngunyah firman ya. Tiap detik dimanapun kita berada, terus kita memikirkan yang dipikirkan Allah, memikirkan firman. Haleluya. Terus jadi pakai seperti tidak pakai ya. Jadi ada bisa, ndak ada bisa. Istilah gampangnya itu ndak kedonyan ya. Haleluya. Lepas bebas. Jadi ndak ada minder, rasa rendah diri itu ndak ada ya. Kita harus rendah hati, tapi bukan terus aduh kok aku ndak punya apa-apa, itu ndak ada. Karena kita itu lepas bebas. Semuanya kita arahkan ke sorga. Investasi kita sekarang zamannya investasi ya. Investasi kita investasi yang kekal, investasi yang ke sorga. Haleluya. Haleluya. Cara hidup kita beda dengan cara hidup dunia. Haleluya. Kita harus kerja keras. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi bukan kerja paksa. Kerja paksa itu di Keluaran 6 ayat 6, ditindas sama Mesir. Jadi kalau kerja itu bukan kerja supaya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, bukan itu ya. Bekerja itu apa? Apa bekerja itu? Bekerja itu di Filipi 1 ayat 22. Itu bekerja. Bekerja itu memberi buah. Filipi 1 ayat 22.
Tuhan itu baik, kita disuruh memberi buah, kita sudah dikasih buah. Filipi 1 ayat 11, gampang hafalnya. Filipi 1 ayat 11 itu penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kita, bukan hasil kita. Yesus mati di salib, semuanya sudah selesai. Kita mengatakan amin, haleluya. 2 Korintus 1 ayat 20. Semuanya sudah selesai, dia sudah menggenapi semuanya. Haleluya, haleluya. Dan kita terus bersyukur, kita berjalan dalam kasih Allah. Haleluya. Yang ketiga, perhentian yang ketiga, Roma 14 ayat 8. Ini perhentian yang ketiga. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Saya diceritani Bu As, ini ayat emasnya Pak Asmadi ya. Roma 14 ayat 8 ini ayat emasnya Pak Asmadi ya. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini perhentian yang ketiga. Kalau kita taat berusaha masuk perhentian, pakai dunia seperti ndak make perhentian 1, 2, kita akan memiliki perhentian yang ketiga. Hidup mati untuk Tuhan, milik Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan, mati juga memuliakan Tuhan. Tetap bersyukur, bukan mati dalam keadaan marah. Kenapa kok aku ndak diobatkan, macam-macam ya, marah dengan mungkin keluarganya dan lain sebagainya. Jangan suka nuntut ya. Saya sering meseni, kalau kita sudah saat-saat terakhir, kita bisa tahu, kita belajar seperti Yesus mulai sekarang. Perkataan pertama sampai ke-7 itu harus jalan ya. Bapa ampuni ya. Yang kedua, today, forgive today. Semua orang yang kita jumpai setiap hari harus terus sampai masuk dalam keselamatan ya. Forgive today, behold, kita mempunyai hubungan keluarga dalam Allah. Ibu lihat anakmu, anak lihat ibumu, terus dalam perdamaian. Forgive today, behold, 4 Eloi. Berseru kepada Allah, jangan bingung yang lain. Ada orang yang mau meninggal bingung, minta tolong ke kanan kiri, ayo aku obatkan, macam-macam. Jangan nuntut ya. Haleluya. Hidup mati itu sudah diatur Tuhan sempurna. Caranya macam-macam, mungkin lewat sakit, kita harus bisa terima. Dihafalkan Ayub 14 ayat 5. Pengaturan Tuhan itu sempurna, tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Bersyukur. Forgive today, behold Eloi. Yang kelima, thirsty ya. Kita hanya menghauskan kebenaran. Kita harus haus akan kebenaran, bukan hal-hal yang lain. Terus isi hidup kita dengan firman. Sebab itu 7 kata ini dilatih terus ya. Siap terus. Forgive today, behold Eloi, thirsty. Yang keenam sampai kita mengatakan finish. Sudah selesai. Karena Yesus sudah menyelesaikan untuk kita. Dan yang ketujuh kita katakan into. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Jadi jangan suka nuntut ya. Ingat, Elisa itu juga nabi, tapi dia sakit sampai mati, mengalami sakit untuk kematiannya. Tidak nuntut aku nabi besar, ayo Tuhan sembuhkan. Jangan nuntut. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri mati di atas kayu salib. Stefanus mati dirajam batu. Jadi caranya macam-macam. Jadi kita harus masuk dalam cara Tuhan. Itu perhentian, hidup mati milik Tuhan. Kita lihat orang yang masuk perhentian, apa makanannya ya. Kita lihat makanan orang yang di dalam perhentian. Makanannya yang pertama adalah Matius 4 ayat 4. Ini sering kita ulangi. Sekarang kita ulangi lagi, kita makan lagi tentang perhentian dan makanan. Perhentian 1, 2, 3, makanan 1, 2, 3.
makanan orang yang di dalam perhentian. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup dari setiap firman Allah. Firman Allah ada berapa kata? Ayo dihafal. 7, 3, 6, 9, 2 kata. Bisa kita baca dalam 70 jam. Haleluya. Haleluya. Hidup dari setiap firman Allah. Firman Allah itu berkuasa. Firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Allah itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi firman itu roh. Haleluya. Itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Kasih Allah sudah dicurahkan. Semuanya lengkap. Haleluya. Bahkan buah kebenaran itu dikerjakan oleh Yesus untuk memuji dan memuliakan namanya. Filipi 1 ayat 11, terus langsung masuk ke 22. Itu bekerja memberi buah. Jadi apa itu bekerja? Bekerja adalah memberi buah. Buah apa yang kita berikan? Buah kebenaran, buah firman. Firman. Kita terus memikirkan keselamatan orang lain. 1 Korintus 9 ayat 22. Menyelamatkan. Terus jalan ke 1 Korintus 10 ayat 24. Memikirkan keselamatan orang lain, keuntungan orang lain. Sampai jalan terus ke 1 Korintus 10 ayat 31. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu perhentian dan makanan. Yang kedua, makanan yang kedua. Makanan yang pertama firman Allah, makanan yang kedua adalah kehendak Allah. Itu makanan orang yang di dalam perhentian. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 4 ayat 34, gampang ya, 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Itu makanan kita. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya, haleluya. Semuanya ada di dalam firman. Kehendak Allah ada. Apa itu pekerjaan Allah? Dia datang untuk memberitakan Injil. Injil itu kabar sukacita. Apa itu Injil? Injil itu mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah. Itu Injil. Haleluya. Sampai masuk di Kisah 20 ayat 24, tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Asal saja kita bisa menyelesaikan tugas sampai ke akhir, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah. Terus kita katakan, jadi tidak membuat orang jadi berat ya. Kamu harus gini supaya selamat. Tidak bisa ya. Itu justru kita sedang menghina kasih karunia. Keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu kasih karunia. Dan seseorang yang sudah menerima kasih karunia, dia akan bersyukur. Dan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nangkep ya, tidak boleh dibalik terus. Jadi terus kita ingat, kita melakukan semua ini, kita membaca firman dan lain sebagainya bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat,
kita mencintai kabar kesukaan dan kita membagikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Cara membagikan semuanya diatur Tuhan. Mungkin dengan hanya berdoa, mungkin dengan menyapa, tersenyum, itu kita sedang membagikan Injil Allah. Mungkin kalau ke pasar dan lain sebagainya, cara kita beda dengan yang lainnya. Penuh kasih, penuh buah kebenaran. Makanan yang ketiga, ini makanan yang ketiga. Yang pertama firman Allah, yang kedua kehendak Allah. Makanan yang ketiga adalah masalah. Masalah itu makanan, justru makanan tingkat 3 masalah itu ya. Bilangan 14 ayat 9 hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Siapa yang memberontak? Iblis ya. Iblis itu berontak, tidak percaya, tidak taat. Bagaimana caranya percaya? Ya terima saja, tidak banyak tanya ya. Tidak memberontak. Iblis itu suka memberontak, meragukan firman. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita, ya ini perhatikan, kata 2 ini kita perhatikan, telan habis. Kalau ada masalah tidak usah dikecapi ya, ditelan aja, telan habis. Yang dikecapi apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi yang dikecapi kebaikan Tuhan. Kalau masalah ndak usah dikecapi, ditelan aja, ndak usah dirasakno ya. Kalau yang perlu dirasakno itu apa? Kebaikan Tuhan ya. Masalah telan habis, seperti nelan pil itu ya. Telannya pakai air Roh Kudus. Pakai Roh Kudus, semua ada caranya di sini ya. Mari kita bersyukur. Ini bahasa aslinya jelas. Masalah itu dikatakan seperti roti, bread, seperti roti yang kita telan habis. Ditelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang ini bagian kita. Tuhan menyertai kita. Jadi kalau ada masalah seperti tante saya ngomong, ndak apa-apa, ada Yesus. Ndak apa-apa, ada Yesus. Haleluya. Haleluya. Janganlah takut kepada mereka. Ndak usah takut sama masalah. Haleluya. Lanjut. Semua sudah kita pelajari perhentian dan makanan. Perhentian pertama, kedua, ketiga. Makanan orang yang di dalam perhentian itu juga sudah dikaruniakan, semuanya dikaruniakan. Haleluya. Sampai masuk tetap bilangan 14 turun ayat 28. Ini sering kita ulangi ya. Orang yang sudah dalam perhentian dan makan makanan yang benar di dalam perhentian, dia memiliki kuasa perkataan. Jadi sebab itu saya tekankan jangan bersungut-sungut. Sebab apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Perhatikan. Bilangan 14 ayat 28 ini kalau diringkas kata-katanya seperti ini. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jadi apa yang kita katakan? Itu yang Tuhan lakukan. Jadi hati-hati dengan perkataan. Ucapan ini doa. Ya. Jadi sebelum ngomong itu harus dipikir dulu, cocok enggak dengan firman. Kalau kita sudah melatih gitu terus ya, pikiran perkataan ini harus cocok sama firman. Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 8 ayat 26, Yohanes 12 ayat 49 dan 53 juga. Ini perkataan yang cocok dengan firman. Perbuatan yang cocok dengan firman itu ada 3 tingkat juga. Haleluya. Haleluya. Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku,
demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini ditekankan sama Tuhan. Jangan suka bersungut-sungut. Kalau kita aduh mati aku lah. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Sebab itu perhatikan perkataan. Haleluya. Saya biasanya suka bilang Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti memberkati, ya. Haleluya. Perkatakan firman, perkataan iman itu yang jadi kuasa perkataan. Sampai akhirnya kita lihat yang terakhir di sini God finish strong. Yang sering kita pelajari di dalam Efesus 3 ayat 20 itu God finish strong. Dia melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta. Haleluya. Apa yang kita doakan. Sebab itu saya sering pesan doa paling aman adalah menaikkan firman Allah sebagai doa. Jadi kalau sakit minta sembuh boleh enggak Bu Hendri? Boleh ya. Saya enggak ngelarang. Tapi kalau saya lebih senang menaikkan firman. Karena kalau kita minta sembuh padahal Tuhan memakai sakit itu untuk memuliakan Tuhan dan membawa kita pulang ke sorga, kita malah enggak cocok sama kehendak Tuhan. Anggap ya maksudnya ya. Sebab itu doanya bagaimana? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat di bumi tapi sudah seperti di sorga. Setiap bangun harus mengalami sukacita yang bertambah-tambah, sejahtera yang bertambah-tambah. Mungkin bangun tidur tahu-tahu lihat banjir. Bu David sudah bebas banjir ya. Tahu-tahu lihat banjir, bahkan kalau dulu bening sekarang jalan diuruk, banjirnya jadi coklat ya. Kalau lihat itu bagaimana? Sampai sikap hati, jangan mulut aja. Mungkin mulut ngomong haleluya, bersyukur. Mungkin mulutnya ngomong gitu tapi hatinya sampai kapan ini terus. Nah, gimana hati kita? Apa kita betul-betul penuh ucapan syukur? Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Tuhan itu tidak pernah merancangkan kejahatan. Dia tahu semuanya. Dan kalau kita punya hati yang tulus penuh ucapan syukur, mungkin ada orang yang ngomong enak Bu Hendri ngomong syukur-syukur, saya gak melok nguras ya. Mungkin ada yang ngomong seperti itu ya. Kita harus belajar bersyukur ya. Bersyukur, Tuhan itu baik. Ayatnya dihafal ya, gampang. Kejadian 1 ayat 31. Kitab yang pertama, Fatsal yang pertama, ayat yang terakhir. Tuhan mengatakan bagaimana? Segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadi mungkin kita ditaruh di kolil, mungkin keadaan seperti ini dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita atur, kita atur. Tapi kita punya rasa syukur. Dan Tuhan itu tahu semuanya. Tuhan itu tahu yang terbaik. Saya itu yakin sama kasih Tuhan itu kenapa? Saya itu mikir ya, saya aja sama anak, mungkin mantu, cucu, besan, punya kasih yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Terlebih Tuhan kita ya. Mungkin kondisi banjir seperti ini ya. Mungkin anak belum pikirkan, mulai pagi kita sudah memikirkan mobil diparkir di sini semua. Gimana caranya anak-anak ini ya. Jemaat saya suruh agak ngalah yang naik rompit ya. Yang naik sepeda motor saya minta ngalah ya minggu ini. Untuk minggu ini ngalah ke sana. Karena untuk mobilnya tidak ada tempat parkir. Kalau mobil yang di sana nanti sana malah terlalu repot. Jadi itu sudah dipikirkan. Jadi apa yang saya lakukan itu sudah dipikirkan. Mungkin sepertinya kok mengorbankan jemaat yang di sana. Itu semuanya sudah
tidak ada memikirkan yang jahat ya. Jadi kalau kita bisa punya trust, orang tua bisa percaya anak, anak percaya orang tua, jemaat percaya hamba Tuhan percaya jemaat, pasti diaturkan yang terbaik. Mungkin tidak ngerti sekarang, tapi itu diaturkan. Mungkin anak yang tidak ngerti apa yang perlu diaturkan ya. Sesuatu yang anak tidak tahu, saya siapkan sama Bapak Gembala. Ayo Pak, kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, hari ini kita mengadakan ucapan syukur ya. Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengatur segala sesuatu itu sempurna ya. Kita terus bersatu dalam doa, beritanya akan terus menyusul dan kita akan terus bersyukur. Dari berita ke berita kita merasakan kasih setia Tuhan. Perjanjian Tuhan adalah kasih setia Tuhan. God finished strong. Efesus 3 ayat 20. Sekarang kita belajar di Mazmur 107 ayat 20. Sama 20-nya. Firman Tuhan ini luar biasa ya. Angka-angkanya luar biasa. Mazmur 107 ayat 20. Nanti kita akan belajar bahasa aslinya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Perhatikan, firman itu Allah, Allah itu roh. Jadi kalau bicara tentang sembuh, tidak hanya bicara sembuh dari sakit ke sembuh, tidak hanya seperti itu. Sembuh di sini dalam tingkat yang tinggi. Dari manusia yang memberontak jatuh ke dalam dosa dan ditebus kembali masuk ke tempat bersama Tuhan, masuk ke tahta Allah. Itu artinya sembuh. Jadi jangan pikir kalau sembuh itu sakit terus sembuh. Tidak hanya itu cuman bonus ya. Jadi sembuh yang sesungguhnya adalah Matius 1 ayat 21. Yesus pelepas dosa. Kita bebas, itu sembuh. Punya perhentian, makan makanan yang benar, dan punya perkataan perbuatan yang cocok sama firman, sembuh, menjadi serupa dan segambar. Pertama diciptakan itu serupa dan segambar. Saat meragukan firman, gambar dan rupa Allah jadi rusak, sehingga manusia saling mencurigai, tidak punya kepercayaan. Masalah yang utama dalam manusia ini karena tidak ada kepercayaan, saling mencurigai ya. Disembuhkan itu kembali dijadikan seperti Yesus, itu disembuhkan. Jadi di sini yang betul itu aslinya itu God finished strong. Masalah apa yang kita hadapi, Dia akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus itu hikmat Allah. Kristus itu kekuatan Allah. Jadi saya sering bilang ya sama anak-anak, kita harus baik tetapi harus tegas ya. Tulus dan cerdik, tulus harus. Tetapi jangan bodoh ya. Tegas, punya peraturan, punya pendirian. Tetapi semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan itu kita miliki dalam hidup kita. Ini penting, hafalkan ya. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya. Jadi saat firman Allah disampaikan, saat kita berdoa baca firman, itu masalah Tuhan yang menyelesaikan, disembuhkannya. Apa sembuh itu? Disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Itu yang penting ya. Loh Bu Henry, ada orang Kristen masih masuk liang kubur kok. Jangan suka melihat apa yang kelihatan. Orang Kristen tuh enggak ada yang mati. Loh kok mati terus dimasukkan ke liang kubur? Itu tidur, istirahat, tubuhnya istirahat, tapi begitu mata merem, celing langsung buka mata di sorga. Jadi jangan pernah takut dengan kematian. Anak Tuhan tidak mengalami kematian. Yang ada istirahat, rest, perhentian ya. Tubuh ini istirahat sementara,
karena istirahat sementara secara di dunia ini dimasukkan ke liang kubur, tetapi itu sebetulnya kita sudah di sorga. Jadi kita harus bisa melihat pakai cara Tuhan ya. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Nanti kita ini yang sampai sekarang masih hidup, kalau nanti pengangkatan, kita betul-betul tanpa liang kubur, kita betul-betul diubahkan dalam sekejap. 1 Korintus 15 ayat 51, langsung ku terbang ke sorga. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala, dihafalkan ya perhentian dan makanan itu Ibrani 13 ayat 9 ya. Hati yang diperkuat dengan kasih karunia. Kata grace, kasih karunia ini kita pegang ya. Haleluya. Kita punya perhentian. Hidup ini pakai kekuatan Allah, itu perhentian. Kalau kita pakai kekuatan diri sendiri, kita sering ngomong ndak kuat, bosen, capek, blenger ya. Tetapi kalau pakai kekuatan Allah, kita mengatakan apa? Haleluya. Ada seorang ibu yang bilang, wes Bu Henry aku wes gak kuat ya. Saya bilang, nyanyi oh haleluya 12 kali. Habis gitu dia ngasih gambar guyu itu 3 ya. Bisa guyu 3 kali dia ya. Habis gak kuat bisa guyu 3 kali. Ya wes tak nuruti Bu Henry rodok-rodok ngene Bu Henry ya, wong gak kuat dia ngomong nyanyi, wes nyanyi oh haleluya 12 kali. Wis masalahnya dia hafal. Ya wis ngerti, telan habis katanya. Ya, telan habis, pinter aku bilang gitu ya. Pinter ya. Nyanyi. Kita ndak mengerti kan nyanyikan haleluya ya, perhentian makanan. Kita punya perkataan. Aku kuat. Itu yang kita katakan. Saat kita katakan aku kuat, Tuhan melakukan. Tuhan memberi kekuatan. Puji Tuhan. Sampai masuk ke God finish strong ya. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya, diselesaikannya, diluputkannya. Kita terbang bersama-sama. Kuat terus ya, seberapa banyak kita yang hadir, kita kuat. Kita terus bersatu dalam doa. Berita berikutnya nanti sambung lagi beritanya. Kita saat ini bersyukur ya. Tuhan itu sungguh sangat baik ya. Kita terus bersatu dalam doa. Kita miliki perhentian, kita terus makan makanan yang benar ya. Kita jadi jemaat yang kuat. Puji Tuhan. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima sedikit firman Allah. Tapi biarlah seberapa banyak yang kita bisa tangkap lewat kebenaran firman Allah ya, semakin tua, semakin menjelang kedatangan Tuhan, supaya kita betul-betul masuk peristirahatan ya. Tidak tambah bingung, tidak tambah takut, tidak tambah khawatir, tapi tambah tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang ya. Firman itu tadi dikatakan ya, harus bukan dikunyah ya, masalah itu ditelan, tapi berkat-berkat itu dikunyah. Itu artinya terus diingat, dirasakan, aduh enak ya ikut Tuhan nih ya. Jadi yang dipikiri itu jangan masalah tok, enggak ada habisnya ya. Wis telan ya. Seperti orang, enggak ada orang minum obat, obat ini pahit ya, tak kunyah kalem-kalem, ada? Enggak ada. Cepet-cepet ditelan supaya sehat. Amin. Tapi kalau makan permen, ada orang ngeleki permen? Enggak ada. Dicipi manis-manis pelan-pelan sampai tipis, sampai hilang. Nah, itu berkat Tuhan itu harus seperti itu. Ingat-ingat terus berkat Tuhan ya. Haleluya. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan ya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima dengan lemah lembut ya. Firman itu kalau ditolak ya tidak jadi berkat ya. Tapi kalau kita mau terima dengan lemah lembut ya, itu akan memberikan kita ketenangan. Haleluya, puji Tuhan ya. Hari ini kami sekeluarga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan di awal tahun 2022 ini ya. Memang ikut Tuhan itu luar biasa, saudaraku ya. Haleluya, dunia bergoncang, semuanya amburadul. Tapi kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh,
pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, ya. Baik anak Gideon di Sydney, Tuhan juga memberkati, juga anak Vindo, ya, Tuhan juga memberkati. Demikian juga kami di tempat ini, ya. Walaupun situasinya seperti ini, tapi kita tetap bersyukur dan kita tetap yakin pemeliharaan Tuhan itu sempurna, tidak pernah terlambat menolong kita semua. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, haleluya, kami masuk ke akhir minggu daripada bulan pertama di tahun 2022 ini Tuhan. Tuhan sudah pelihara kami, lindungi kami, memberkati kami, haleluya, dalam kekuatan, kesehatan, kecukupan, sandang pangan papan. Haleluya, kami sangat bersyukur, berterima kasih. Bahkan Tuhan senantiasa menyalurkan berkat-berkat-Nya bagi anak-anak Tuhan yang tetap taat dan setia untuk melakukan seluruh kehendak firman Allah. Walaupun dunia semakin sulit, semakin sukar, tapi pemeliharaan Tuhan atas anak-anaknya yang taat itu sempurna. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sekeluarga yang hari ini mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan buat segala berkat-berkat-Nya, baik untuk anak Gideon di Sydney, juga untuk anak Levindo, haleluya, juga untuk kami sekeluarga dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih firman Allah yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar. Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami, berikan kami kekuatan untuk mendengar, menanamkan dalam hati kami, dan melakukannya tiap-tiap hari, sehingga menghadapi kehidupan ini kami tidak stres, tidak lemah, tidak putus asa, tetapi kami mendapatkan peristirahatan, ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hidup kami sehari-hari sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, haleluya, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan doa kami kepada Bapa di sorga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan kita katakan amin. Saudara duduk sebentar, nanti kantin tolong dibagikan. Haleluya.